Ya, saudara, kita awali informasi pertama di Kompas Petang. Skuad Garuda Muda menjalani latihan untuk mempersiapkan pertandingan melawan Korea Utara. Pelatih Timnas U17 Coach Nova Arianto berharap hasil pertandingan malam nanti maksimal. Kita menyerang itu yang kita persiapkan selama 2 hari ini dan semoga pemain bisa paham dan semoga besok kita bisa meraih hasil. Di babak perempat final Piala Asia U17 2025, Korea Utara menjadi lawan Timnas U17 Indonesia. Timnas di bawah asuhan Nova Arianto mempersiapkan pertahanan timnas kala bertemu Korea Utara. Selain itu, strategi serangan skuad Garuda Muda tak kalah penting dilatih untuk meraih hasil maksimal. Laga Indonesia melawan Korea Utara akan berlangsung malam ini. Laga diprediksi berlangsung panas lantaran Korea Utara pernah 2 kali menjadi juara Piala Asia, yakni pada 2010 dan 2014. Sedangkan torehan terbaik Indonesia menempati posisi keempat pada 1990. Taktikal apa yang kita buat secara defense, bagaimana kita menyerang itu yang kita persiapkan selama 2 hari ini dan semoga pemain bisa paham dan semoga besok kita bisa meraih hasil yang maksimal. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengapresiasi perjuangan Timnas U17 yang melaju hingga perempat final Piala Asia U17. Menjelang laga melawan Korea Utara, Erick Thohir berharap skuad Garuda Muda bisa menyamai atau melampaui capaian timnas sebelumnya yang lolos hingga semifinal Piala Asia U17 tahun 1990. Tetapi sekarang tentu kita tidak berpuas diri, kita harus meningkatkan peringkat. Karena terakhir kita ranking 4 Asia untuk U17 itu tahun 1990. Ini yang mungkin saya tidak ingin memberikan beban. Saya mengucapkan terima kasih kepada pelatih dan pemain. Dan tetapi ya kembali, saya rasa mereka akan mempersiapkan diri dengan baik. Saya sampaikan ini prestasi mereka juga secara pribadi. Jadi ya ini buat mereka juga prestasinya. Kalau mereka bisa membuat sejarah baru, bisa menyamakan kakak-kakak seniornya tahun 90 ketika masuk semifinal itu. Yang sudah mengunci tempat di semifinal Piala Asia U17 2025, yakni Arab Saudi setelah menyingkirkan Jepang melalui drama adu penalti. Jepang menjalani duel sengit melawan Arab Saudi. Jepang sempat unggul lebih dulu lewat Taiga Seguchi di menit ke-9. Namun setelah itu, Arab Saudi bisa berbalik memimpin lewat gol Abu Bakar Said dan Sabri Dahal. Babak kedua, Hiroto Asada mampu membawa Jepang menyamakan kedudukan menjadi 2-2. Laga dilanjutkan lewat drama adu penalti. Di adu penalti, Arab Saudi menang dengan skor 3-2. Dengan demikian, Arab Saudi menunggu hasil pertandingan Korea Selatan versus Tajikistan yang akan berlangsung besok. 23 dan masuk. Tendangan dari Tawasi, Maher Tawasi. Arabia. Dan gagal. Bola jatuh di kaki pemain Uzbekistan. Sementara itu, Uzbekistan yang telah lebih dahulu menyegel tempat di semifinal tengah menanti pemenang dari pertandingan Timnas U17 Indonesia dengan Korea Utara. Uzbekistan lolos ke semifinal usai menyingkirkan Uni Emirat Arab dengan skor 3-1. Alif Asilbek mencetak 2 gol sedangkan gol lainnya dipersembahkan oleh Sodikov Saifuddin. 3 gol itu dicatatkan di babak pertama, sementara Uni Emirat Arab mencetak 1 gol balasan lewat Buti Muhammad di menit ke-67. Namun Uzbekistan bisa mempertahankan skor 3-1 hingga laga berakhir. Di area penalti, umpan terobosan dan Aliyev. Penalti.
Ahmed Nasser. Ada Aldian Satari mendekat umpan Alberto Henga dan masuk. Torehan positif timnas U17 Indonesia akan kembali diuji malam nanti kala melawan Korea Utara di babak perempat final Piala Asia U17 2025 di Stadion King Abdullah Sport City Hall, Jeddah, Arab Saudi. Dukungan agar skuad Garuda Muda lolos ke semifinal Piala Asia tak hanya datang dari supporter dan masyarakat Indonesia, namun juga dari keluarga pemain timnas U17. Keluarga Fadli Alberto Henga akan menggelar nonton bareng di rumah. Mereka optimis timnas dapat mengalahkan Korea Utara di babak perempat final malam nanti. Selain itu, diharapkan Fadli juga bisa bermain maksimal dan kembali mencetak gol untuk Indonesia. Jelang pertandingan nanti malam gimana, Mas? Persiapannya ya di sini selalu berdoa biar timnas kita menang dan kakak Alberto bisa cetak gol lagi. Mungkin ada nonton bareng atau gimana, Mas? Ada di depan rumah nanti jam 9 kick off nanti. Harapannya buat Alberto ya selalu konsisten aja, jangan puas diri lah, selalu rendah hati. Sementara itu, dukungan penuh juga datang dari ayah Evandra Florasta di Malang, Jawa Timur. Ayah Evandra bahkan membocorkan pesan Coach Nova kepada pemain jelang laga melawan Korea Utara. Mereka untuk disampaikan sama Coach Nova untuk main loss ya, nothing tulus, main lepas saja, lupakan masuk Piala Duniamu udah cukup. Sekarang mereka harus mulai dengan semangat baru untuk bisa lewatin Korea Utara ya, gitu. Jadi main lepas saja untuk kegembiraan tentang masuk Piala Dunianya sudah cukup. Berhenti, nah, mereka harus mulai dengan semangat yang baru untuk melanjutkan perjuangan. Keluarga dan supporter Indonesia berharap Garuda Muda mampu meraih hasil positif dan menyingkirkan Korea Utara demi mencatatkan prestasi lebih tinggi di Piala Asia. Tim Liputan, Kompas TV. Membahas optimisme dan dukungan penuh keluarga skuad Timnas U17 Indonesia jelang laga melawan Korea Utara, sudah bergabung bersama kami Pak Muhammad, ayah dari Zahabi Goli, dan Pak Oktamus Sylvester, ayah dari Evandra Florasta. Selamat sore Pak Muhammad, Pak Oktamus. Selamat sore Mbak. Pak Oktamus, ada rencana mau nobar nggak nih malam ini? Ada. Saya udah laporkan nobar ini ke perwira kami di Brigif 18 Trisula, dan dari arahan Bapak Damrik mengizinkan kami untuk nobar bersama. Artinya kiriman doa dari masyarakat luas sekali. Tapi terakhir ngobrol sama Evandra kapan sih Pak? Sampai ini belum ada hubung dari sana, belum ditelepon. Belum, berarti terakhir komunikasi kapan dengan Evandra? Nanti semalam sama ibunya kalau udah siap, mereka udah latihan, dan ya, hanya butuh doa dari orang tua dan masyarakat Indonesia untuk pertandingan malam ini. Dukungan orang tua udah pasti. Kalau Pak Muhammad dengan adanya larangan atau pembatasan penggunaan ponsel, kapan terakhir kali ngobrol sama Goli? Ya semalam Mbak. Memang kan kalau pas online aja baru kita telepon, kita hubungin ya buat kasih motivasi buat pertandingan berikutnya seperti itu. Apa tuh Pak motivasi yang disampaikan ke Goli? Motivasinya ya semangat berjuang, NKRI harga mati. Pokoknya main habis-habisan bela negara. Semangat dukungan dari kedua orang tua, warga, dan dari masyarakat seluruh Indonesia, insya Allah. Doanya kabul, amin. Amin. Bisa menang malam ini. Amin. Tapi kalau yang terakhir juga disampaikan oleh Goli dan juga Timnas, itu apa persiapannya sudah dilakukan sejauh ini seperti apa? Ya persiapannya ya, pokoknya intinya main kompak aja, kerja sama tim. Ya kalau bisa bikin gol gitu, seperti itu bisa menang mudah-mudahan. Kalau Pak Oktamus kan juga sering main bola bareng sama Evandra, membaca kekuatan dari Korut nih, apa yang bisa dimaksimalkan oleh Timnas nanti kira-kira? Korut ini hebat juga.
yang jelas udah bisa masuk sampai ke perempatan ini ya jelas tim ini bukan main-main juga. Yang jelas saya yakin tim analisnya Coach Nova mungkin sudah memberikan masukan untuk mengatasi kekuatan mereka. Saya pikir ya sama-sama ini kan kalau dulu mungkin perang angkat senjata, sekarang ini ya perang ini namanya perang strategi antar negara ini karena mempertahankan nama negara. Terima kasih. Kalau Pak Oktamus, apa pesan yang bisa disampaikan untuk Evandra, untuk timnas juga untuk pertandingan malam nanti? Pesan kami sebagai orang tua ya, yang pertama ya, sebelumnya kami mohon doa juga untuk masyarakat Indonesia, mohon doa restu untuk pertandingan malam ini. Apapun hasilnya, kita harus siap menang, kita sambut, kalaupun kita sambut mereka dengan kasih semangat mereka. Terus pesan untuk Evandra dengan timnya, rekan-rekannya tetap semangat bermain dengan segenap konsentrasi, dengan pikiran, dengan kekuatan mereka, dengan apa yang sudah diarahkan sama Coach Nova, baik nyerang, bertahan, semua kami serahkan kepada kami semua di tanah air. Dengan doa dan kami juga ucap terima kasih untuk Ultras Garuda yang ada di Arab Saudi. Terima kasih sudah dukung putra-putri Indonesia yang lagi berjuang untuk mengharumkan nama bangsa dan negara. Demikian. Oke, kalau Pak Muhammad, tim Korea Utara kan ada lawan yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Apa harapannya untuk timnas U17 malam ini? Ya, harapannya sih buat timnas U17 jangan pernah anggap enteng lawan. Anggap aja itu semua lawan itu ya berat ya, termasuk malam ini Korea Utara. Korea Utara kan tadi pernah 2 kali juara tuh, juara Piala Asia tuh tahun berapa. Makanya kita jangan anggap enteng lawan dah. Pokoknya Korea Utara main bagus, hampir sama kayak Korea Selatan dia. Pokoknya mudah-mudahan insya Allah bisa ngatasin, mudah-mudahan insya Allah buat kekuatan doa dari masyarakat Indonesia, mudah-mudahan timnas U17 bisa memenangi pertandingan nanti malam, mudah-mudahan. Amin, itu doa yang sama. Tapi kalau dari Pak Muhammad, prediksi skornya kira-kira timnas Indonesia melawan Korut berapa sih? Ya, skor saya emang nggak terlalu banyak ya, paling tipis 1-0 kalau nggak 2-1 lah, seperti itu. Selisih 1 aja. Kalau dari Pak Oktamus berapa kira-kira prediksinya? 2-1 untuk unggul kita. Gimana Pak? 2-1 unggul Indonesia. 2-1 intinya menang timnas Indonesia ya Pak? Ya. Oke, Pak Oktamus juga mungkin terakhir ajakan juga untuk masyarakat bisa sama-sama nonton bareng dengan masyarakat, seperti apa ajakannya? Tadi ada yang mau live diri, jadi saya kan nggak bisa karena saya hidup di asrama, jadi saya harus laporkan ke perwira saya dan mereka menyambut baik untuk buat nonton bersama, dan tempat sudah disiapkan sama rekan-rekan. Kalau ini kan dari Pak Oktamus kan anaknya juga kemarin pencetak gol, sempat masuk top. Kalau ini kan dari Pak Oktamus kan anaknya juga kemarin pencetak gol, sempat masuk top scorer juga nih. Apa tips yang juga sempat Anda sampaikan ke Evandra untuk tetap menjaga? Saya sampaikan kalau kamu cetak gol itu bukan apa-apa gitu, tapi kalau menurut saya ya berkat teman-temannya semua. Jadi tanpa teman-temannya dia bukan siapa-siapa juga. Jadi main bola tim. Jadi mau cetak gol ya kita utamakan untuk tim. Pak Muhammad, Goli juga kan jadi salah satu yang menyumbangkan gol untuk timnas U17. Apa yang juga pesan yang akan Anda sampaikan biar semakin solid juga timnas U17 nanti? Ya, pesan saya terhadap timnas U17 ya semoga mainnya kompak selalu, semangat juangnya tinggi. Ya mudah-mudahan nanti malam juga siapapun yang cetak gol biar bisa membawa timnas U17
menang pertandingan nanti malam. Intinya pokoknya kompak selalu, berjuang kerja keras dah, NKRG harga mati. Oke, doa yang sama dari seluruh masyarakat Indonesia, Pak Oktamus dan Pak Muhammad. Terima kasih sudah berbagi di Kompas Petang. Kita tunggu kabar baiknya nanti malam ya dari Timnas 17.